Puji Tuhan dan shalom, selamat malam buat semua pendengar dan pemirsa sekalian, sahabatku dimanapun Anda berada malam ini. Jumpa lagi di renungan kebenaran untuk Anda. Seringkali kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita berpikir terlalu idealis. Kita berpikir dengan kita diberkati, hidup kita diberkati, iman kita bertumbuh. Kita berpikir dengan semua keadaan yang kondusif, iman kita akan bertumbuh. Kita berpikir dalam keadaan nyaman dan semua serba baik-baik saja. Kita berpikir dan berharap dalam keadaan yang seperti itu, iman kita pun akan bertumbuh. Pekerjaan kita baik, keluarga kita baik, anak-anak kita baik, manis-manis, penurut semua. Dalam kondisi yang seperti itu kita berpikir, kita berharap iman kita bertumbuh. Ini pola pikir banyak orang percaya yang begitu idealis. Tapi tahukah saudara, tahukah pemirsa, Alkitab tidak mengajarkan demikian. Firman Tuhan tidak menyampaikannya seperti itu. Jadi kalau begitu, bagaimananya Pak Pendeta? Di mananya? Dan model seperti apanya? Dan dalam situasi apanya iman kita sebagai orang percaya bertumbuh? Malam ini pengajaran buat kita semua dalam renungan kebenaran. Saya beri tema rumus pertumbuhan. Rumus pertumbuhan. Saya baca firman Tuhan buat kita semua dari 2 Timotius pasal yang ketiga, mulai ayat 10. Saya baca perikopnya di atas. Mendengar perikopnya ini pun, saya percaya para pendengar dan pemirsa sudah bisa menangkap dan menganalisa ada apa sebenarnya dengan pertumbuhan. Perikopnya, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang-orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Rumus pertumbuhan. Tentu yang dimaksud oleh tema malam ini adalah pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman.
Bagaimana rumusnya? Saya sudah menyampaikan, membacakan ayat firman Tuhan kepada kita semua. Dan di dalam poin yang pertama, rumus pertumbuhan tersebut dikatakan di situ ayatnya yang ke-11, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita. Jadi yang pertama, saudara pendengar dan pemirsa, rumus pertumbuhan rohani orang percaya adalah lewat penganiayaan. Penganiayaan ini berbicara tentang masalah yang berat, bukan lagi masalah yang ringan. Bukan lagi persoalan yang enteng, tapi ini persoalan yang sangat serius. Menderita karena nama Tuhan. Menderita karena melayani. Menderita karena ikut Tuhan. Dan kalau kita mau jujur katakan, banyak orang yang tidak tahan. Banyak orang yang tidak mau tentunya. Dan banyak orang yang tidak sanggup masuk dalam zona penderitaan, zona penganiayaan tersebut. Sehingga mereka banyak yang undur di tengah jalan. Banyak yang tumbang di tengah jalan. Banyak yang jatuh di tengah jalan. Bahkan tidak sedikit yang menyangkali imannya karena terlalu berat, terlalu susah, terlalu sukar jalan di dalam mengiring Tuhan. Ini fakta kehidupan. Jadi orang-orang yang mau nyaman-nyaman saja, orang-orang yang mau enak-enak saja, orang-orang yang mau enteng-enteng dan ringan-ringan saja, maka kecenderungan iman mereka akan stagnasi, jalan di tempat, tidak mengalami pertumbuhan. Dan banyak orang yang merasa nyaman pada zona tersebut, zona kenyamanan namanya. Ada uang, ada berkat, pekerjaan bagus, keluarga bagus. Bagi dia itu sudah luar biasa pemberkatan penyertaan Tuhan. Sehingga dia tidak mau lagi bertumbuh, karena dia tahu kalau aku semakin bertumbuh Pak Pendeta, semakin banyak masalahku. Ada banyak orang yang bilang seperti itu. Aku Pak Pendeta, kok makin serius dengan Tuhan, kok makin susah hidupku. Aku makin dekat sama Tuhan, makin banyak masalah. Aku semakin terlibat melayani, semakin susah hidupku, semakin sulit hidupku. Aku ditipu, aku disinggung, aku dikata-katai yang gak jelas, aku dituduh berbuat sesuatu yang aku gak perbuat. Pokoknya hidupku sepertinya sekarang menjadi susah. Dengar baik-baik, kalau engkau ada pada kondisi, engkau ada pada arena tersebut, sesungguhnya engkau ada di jalan yang tepat. Engkau ada pada koridor yang tepat. Kenapa? Karena engkau sudah mulai masuk pada zona masalah, zona pergulatan, zona pergumulan, zona penganiayaan. Walaupun masih penganiayaan yang simple, yang masih kulit-kulitnya, kita disinggung orang, kita akan merasa teraniaya kalau kita tidak balas. Tapi kalau kau balas, ya kau duniawi, kau bukan anak Tuhan tentunya. Kita dikata-katai orang yang gak baik, kita harus diam. Tuhan terima kasih. Kita dituduh orang yang gak baik, yang gak jelas, yang gak rohani, kita harus bilang, Bapa terima kasih, aku mau ikut engkau. Kita dikata-katai yang gak bagus, katanya rajin berdoa tapi hidupnya susah, melayani, miskin, mana tuh Tuhannya, mana itu, dan segala macam. Orang kan mengata-ngatai yang jelek, dan kita akan tetap bertekun, kita akan tetap setia. Di situ dibutuhkan pengorbanan. Di situ dibutuhkan menyalipkan daging, menyalipkan ego, menyalipkan keinginan-keinginan daging kita untuk menundukkannya kepada firman Tuhan. Sehingga dikala orang menjahati kita, kita memberkati.
sesuai firman Tuhan. Tapi Pak, susah kali. Memang susah kalau kita masih kedagingan. Susah sekali kalau kita masih membesarkan ego. Susah sekali kalau kita masih manusia duniawi. Makanya Tuhan buat jalur. Tuhan buat jalan. Ini bukan jalan tol. Ini bukan jalan berkat. Ini bukan jalan kelimpahan. Tapi jalan yang dibuat Tuhan untuk menuju pertumbuhan adalah jalan penderitaan, jalan penganiayaan, jalan via dolorosa. Itulah jalan yang dibuat oleh Tuhan kepada gereja, kepada anak Tuhan, kepada orang percaya. Jika engkau mau bertumbuh, ini rumusnya. Jika kamu bertumbuh, ini jalannya. Jika kamu bertumbuh, ini metodenya. Apa itu metodenya? Metodenya adalah metode hidup dalam penderitaan dan penganiayaan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku telah mengalami, aku telah merasakan, aku telah menikmati. Apa yang dinikmati Paulus? Penderitaan, persoalan, pergumulan yang berat. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Tuhan menolong, tapi bukan berarti tidak ada penderitaan. Tuhan menolong, tapi bukan berarti tidak ada dan bebas penganiayaan. Enggak. Paulus mengalami dulu, menikmati dulu penganiayaan, dan di situ tangan Tuhan menolong. Banyak orang yang tidak siap mengalami ini. Banyak orang tidak siap menderita, sehingga sebelum dia menderita, dia sudah mundur duluan. Sebelum dia dianiaya, dia sudah lari dari Tuhan. Dia pilih jalan dunia, dia pilih jalan kegelapan. Kenapa? Karena dia tidak siap dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Haleluya. Di dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-14 ayat 19. Tadi Rasul Paulus menyebut tempat-tempat di mana dia mengalami aniaya. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium. Mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Ini sadis sekali, saudara. Penderitaan yang begitu sangat berat yang dialami oleh Rasul Paulus dalam misi pemberitaan Injil tersebut. Saudara dan saya belum seperti ini. Kadang-kadang mungkin karena kita terlalu enak membuat kita manja. Kadang terlalu enak kita hidup sehingga rohani kita menjadi cemen, menjadi gak bertumbuh sama sekali. Sehingga Tuhan beri jalan penganiayaan. Seperti sekarang ini ada virus, manusia mulai rajin berdoa. Manusia mulai rajin cari Tuhan, karena tidak ada obat, tidak ada formula, tidak ada yang bisa diandalkan untuk jadi sumber kesembuhan, kecuali mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan banyak orang sudah melakukannya sekarang ini. Di rumah-rumah tangga, di kediaman-kediaman terdengar pujian, terdengar penyembahan ke surga, sebagai tanda mereka berseru, berharap, mengandalkan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Yang dulu jarang terdengar, sekarang sudah banyak orang yang mulai mencari Tuhan. Tapi itu baru langkah awal. Itu baru step awal, saudara-saudara. Ayat 20 firman Tuhan bilang, akan tetapi murid-murid itu berdiri mengelilingi dia. Bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota.
Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Murid-murid mengelilingi Paulus. Mereka semua menyangka dia sudah mati karena digubuki, dilempari batu. Begitu sakitnya apa yang diderita oleh Rasul Paulus karena nama Tuhan, karena pelayanan. Tetapi tiba-tiba Alkitab berkata Paulus bangkit bangun dan dia berjalan masuk kota. Maka tadi dikatakan dalam 2 Timotius itu, Tuhan melepaskan aku dari semuanya itu. Jadi dalam penderitaan yang berat Tuhan meluputkan. Dalam penderitaan yang begitu sulit Tuhan menolong. Dalam penderitaan yang begitu sakit Tuhan membantu. Tuhan membuka jalan buat Rasul Paulus. Kenapa? Karena dia menderita karena nama Tuhan. Dia menderita di dalam pelayanan, sehingga tangan Tuhan yang ajaib itu menopang. Tangan Tuhan yang ajaib itu terulur untuk membantu. Tapi kalau orang-orang menderita karena kemauannya sendiri, orang-orang menderita karena dosanya, orang-orang menderita karena kejahatannya, Tuhan angkat tangan. Tidak mau menolong orang seperti itu. Dia tersakiti karena perbuatan jahatnya. Dia terlukai karena perbuatan yang menyimpang dari firman Tuhan. Tuhan angkat tangan, tidak mau menolong orang yang seperti itu. Tapi Paulus mengalami masalah, mengalami penganiayaan, mengalami pergumulan yang berat karena nama Tuhan, karena pelayanan, karena penginjilan. Tuhan menolong. Dan dalam situasi yang sulit itulah Alkitab mencatat, disitulah iman orang percaya semakin bertumbuh. Disitulah iman gereja bertumbuh dalam penganiayaan tersebut, dalam pergumulan yang berat tersebut. Disitulah orang-orang percaya bertumbuh rohaninya menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Berdaya kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan, ketika ku berdoa. Puji Tuhan, saya akan mengajak saudara masuk pada poin yang kedua, rumus pertumbuhan. Saya baca ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ayat 10 ini berbicara tentang apa? Saudaraku, ini berbicara tentang perbuatan. Jadi poin yang kedua, rumus pertumbuhan, berbuat. Engkau harus melakukan kebenaran itu, maka imanmu akan semakin bertumbuh. Kalau engkau tidak melakukan kebenaran, jangan pernah berharap imanmu bisa bertumbuh. Karena pertumbuhan itu terjadi ketika engkau mengambil sikap menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan tersebut. Sampai Paulus berkata kepada Timotius, cara hidupku. Cara hidup yang seperti apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Cara hidup yang benar. Cara hidup seperti apa? Cara hidup yang ada dalam koridor firman, yang tidak berseberangan, yang tidak bertentangan, tapi hidupnya, hidup saudara, hidup saya harus seirama, sejalan dengan firman. Itulah perbuatan yang baik yang dimaksud oleh kebenaran Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Jadi imanmu akan bertumbuh ketika khotbah yang kau dengar, kau lakukan, kau praktekkan.
Imanmu akan bertumbuh ketika engkau baca firman Tuhan, mulai kau praktekkan, kau lakukan dalam hidupmu. Kalau engkau hanya mendengar dan melupakan, engkau hanya mendengar dan melewatkan, maka tidak akan pernah terjadi apa-apa. Dan engkau tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Dan engkau tidak akan pernah menjadi apa-apa di hadapan Tuhan. Ini yang paling ngeri. Engkau tidak akan pernah menjadi apa-apa di hadapan Tuhan jika engkau tidak melakukan firman. Karena hanya orang yang taat, orang yang menjadi pelaku, yang akan dibela, diperhatikan, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jadi mari kita berbuat kebenaran hari ini. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, kita renungkan setiap hari, kita praktekkan, kita lakukan dalam kehidupan kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan di sorga. Bukan untuk supaya dicap orang kita orang baik, supaya untuk dipuji orang kita orang rohani, supaya dilabeli orang kita orang rohaniwan. Itu tidak perlu. Pujian manusia itu penipu. Tidak perlu seperti itu. Karena banyak orang memuji karena ada maunya. Tapi yang paling perlu ketika Tuhan memuji engkau, engkau anakku baik hati, engkau anakku rohani sekali, engkau anakku anak yang cinta Tuhan. Ketika Tuhan memuji kita, saya percaya itu satu kehormatan, satu kebanggaan buat kita gereja Tuhan. Jadi yang kedua saudara, berbuatlah, lakukan firman, kerjakan yang baik, yang tidak bertentangan dengan firman setiap hari. Engkau yang jualan, jualanlah dalam takut akan Tuhan. Engkau yang kerja, kerjalah dalam takut akan Tuhan. Engkau yang guru, mengajarlah dalam takut akan Tuhan. Engkau politikus, berbicaralah dalam takut akan Tuhan. Buat semuanya di dalam koridor kebenaran. Karena Alkitab berkata begini, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Padahal kita kerja, kita bisnis, kita jualan, kita ke ladang, tapi lakukan seperti untuk Tuhan. Artinya lakukan dengan segenap hati dan menjaga sikap hidup supaya tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kalau kita seperti ini, maka Tuhan akan memperhatikan kita full, memperhatikan kita serius, memperhatikan kita secara sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita sudah memberi hidup kita, memberi diri kita untuk menjadi seorang hamba yang mentaati perintah tuannya dan melakukannya setiap hari. Haleluya. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. With a grateful Poin yang ketiga, saudaraku, ayat 15 berkata begini, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi poin yang ketiga, rumus pertumbuhan, baca kitab suci, baca Alkitab. Lagu sekolah minggu saudara pasti tahu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oh, ini rumus yang sangat ampuh buat pertumbuhan rohani gereja Tuhan. Karena itu yang dilakukan oleh Timotius. Ingatlah, kata Rasul Paulus, bahwa dari kecil, masih dari sekolah minggu, Timotius, engkau sudah mengenal kitab suci. Tujuannya apa? Yang dapat memberi hikmat, memberi kepintaran, memberi kecerdasan kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Jadi firman itu
Pengajaran itu yang menuntun langkah kita kepada keselamatan. Jadi kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah renungkan firman Tuhan, apa yang menuntun kita? Otak kita, ego kita, insting kita saja, kemauan kita saja, manusiawi kita yang menuntun kita. Makanya banyak orang yang berjalan menuju kegelapan. Karena Alkitab bilang banyak orang menyangka jalannya lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kenapa dia menyangka jalannya lurus, ujungnya menuju maut? Karena dia berjalan menurut kehendaknya sendiri. Dia berjalan menurut pemikirannya dan kemauannya sendiri. Kalau kita berjalan menurut firman, maka jalan lurus yang kita tempuh tidak akan pernah menuju maut, tapi dia akan menuju kepada keselamatan, menuju kepada kehidupan kekal, menuju ke surga. Kenapa? Karena firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan kita, sehingga kita berjalan dalam terang kebenaran setiap hari. Haleluya. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus, kepada Kristus Yesus. Jadi kebenaran yang kita pelajari itu yang akan menuntun kita. Kebenaran yang kita pelajari itu, kebenaran yang kita mengerti itu akan menuntun kita, akan membantu kita, akan menginspirasi kita untuk semakin cinta Tuhan. Firman yang kita pelajari itu akan menolong roh kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Kebenaran yang tertanam di pikiran kita akan membantu kita untuk berjalan di dalam takut akan Tuhan. Kenapa? Karena pikiran kita fresh, segar, nggak mudeng, nggak mumet, nggak pikiran jorok, nggak pikiran kotor, nggak pikiran duniawi, tapi pikiran yang rohani. Kenapa? Karena diisi oleh kebenaran, diisi oleh firman Tuhan. Bagaimana caranya? Baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Siapakah orang yang dapat menyenangkan Tuhan? Adalah mereka yang merenungkan kebenaran itu siang dan malam. Kalau yang kita pikirin tiap hari hanya uang, yang kita pikirin tiap hari hanya untung, yang kita pikirin tiap hari hanya bisnis, dan semua yang bersifat duniawi, maka apa yang bisa kita perbuat buat Tuhan? Maka apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan untuk menyenangkan Tuhan? Makanya saudaraku, dimanapun Anda berada, perhatikan hidup malam ini. Coba cek dulu dirimu malam ini. Apa sih yang sudah kita buat Tuhan? Apa sih yang kita sudah perbuat buat Yesus Kristus selama ini? Atau jangan-jangan kita masih hidup untuk diri kita sendiri? Atau jangan-jangan kita masih menjadi raja atas diri kita? Kita masih menjadi tuan atas diri kita. Kalau engkau masih tuan atas dirimu, engkau tidak akan pernah mampu menyenangkan Tuhan. Kalau engkau masih menjadi penguasa atas dirimu, engkau tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan. Kalau engkau masih menjadi dominan di dalam kehidupanmu, engkau tidak bisa mencintai Tuhan. Walaupun engkau nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus, itu hanya lip service dan di bibir saja. Selagi engkau masih menguasai hidupmu, alihkan kekuasaan itu. Biar Tuhan yang menguasai hidupmu, hidup saya, hidup kita semua. Kalau Tuhan yang sudah menguasai, kalau Tuhan yang sudah menjadi raja, kalau Tuhan yang sudah menjadi tuan atas diri kita, di situ kita bisa baru menyenangkan Tuhan. Dan pada momen itu kita pun akan siap menderita. Dalam momen itu kita akan siap teraniaya, dianiaya oleh karena nama Tuhan. Kenapa?
Karena kalau ku hidup bagimu, bukan lagi bagiku, bukan lagi bagi diri kita sendiri, tapi kita hidup bagi Tuhan. Kalau kita hidup bagi Tuhan, apapun yang Tuhan suruh, apapun yang Tuhan mau, kita rela melakukannya. Bahkan tersakiti, teraniaya, kita rela melakukannya dengan tulus. Karena kita mau hidup untuk Tuhan.